Jangan lewatkan bagian awal penjelasan ini, karena kekeliruan memahami satu aturan saja bisa membuat banyak orang berharap pada angka yang belum tentu turun ke rekening pada waktu yang dibayangkan. Yang paling berbahaya bukan sekadar keterlambatan kabar, melainkan rasa tenang palsu yang muncul karena terlalu cepat percaya pada potongan informasi, judul yang menyesatkan, atau pesan berantai yang terdengar, meyakinkan tetapi tidak berdiri di atas dokumen resmi. Dalam urusan gaji pensiun, rapelan, dan perubahan penghasilan. Yang menentukan bukan ramai atau tidaknya pembahasan, melainkan ada atau tidaknya dasar hukum yang sah, kesiapan anggaran negara, dan keputusan resmi yang bisa dijalankan oleh lembaga pembayaran. Disinilah letak persoalan yang perlu dipahami dengan kepala dingin. Banyak orang mendengar kata kenaikan, lalu langsung membayangkan pencairan. Banyak yang melihat angka, lalu mengira prosesnya sudah selesai. Banyak pula yang membaca potongan kalimat dari media sosial, lalu menyimpulkan bahwa keputusan final sudah ada. Padahal, dalam sistem keuangan negara, sebuah kebijakan tidak bergerak hanya karena kabarnya beredar luas. Ia bergerak jika regulasinya jelas, jika fiskalnya siap, jika aturan turunannya selesai, dan jika data penerimanya siap diverifikasi. Tanpa itu semua, harapan mudah sekali berubah menjadi kekecewaan. Karena itu, jangan buru-buru menutup penjelasan ini. Ada bagian penting yang akan diuraikan satu persatu. Akan dijelaskan apa yang benar-benar sudah terjadi, regulasi mana yang memang nyata, aturan mana yang sering disalahpahami, mengapa nama pensiunan kadang tidak disebut secara langsung dalam satu peraturan, tetapi tetap berkaitan dengan sistem pensiun, dan kenapa PT Taspen tidak bisa bergerak hanya berdasarkan kabar yang viral. Semua akan dijelaskan secara tenang, jelas, dan runtut, termasuk kaitannya dengan keputusan pemerintah, evaluasi fiskal, serta kemungkinan tahapan pencairan yang paling masuk akal. Pertanyaan yang paling berat justru bukan soal kapan uang masuk. Pertanyaan yang lebih besar adalah ini, apakah masa tua para pensiunan benar-benar terlindungi oleh sistem yang tertib, atau justru diguncang oleh arus informasi yang membuat banyak orang cemas dari hari ke hari? Ketika biaya hidup terus bergerak, ketika kebutuhan kesehatan tidak bisa ditunda, ketika keluarga masih berharap bantuan dari orang tua atau kakek neneknya, maka satu kabar tentang gaji pensiun tidak lagi terasa seperti berita biasa. Ia berubah menjadi penentu rasa aman. Ia menyentuh harga diri, ketenangan rumah tangga, dan keyakinan bahwa pengabdian puluhan tahun memang dihormati oleh negara. Lalu muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Jika ada keputusan resmi, apakah otomatis langsung cair? Belum tentu. Jika ada sinyal kebijakan, apakah berarti rapelan sudah pasti dibayarkan pada waktu yang sama? Belum tentu juga. Dan justru di titik inilah banyak orang perlu berhenti sejenak, menarik napas, lalu melihat persoalan ini sebagaimana adanya. Bukan dengan rasa takut yang berlebihan, bukan dengan optimisme yang lepas dari kenyataan, tetapi dengan pemahaman yang utuh. Sebab nanti akan terlihat bahwa ada perbedaan besar antara peluang, harapan, dan keputusan final. Ada pula perbedaan yang sangat penting antara kabar politik, aturan administratif, dan mekanisme pembayaran yang benar-benar bisa dijalankan. Pada bagian-bagian selanjutnya akan dibedah dengan terang apa isi kebijakan yang sudah ada, apa posisi peraturan yang banyak dibicarakan, mengapa tanggal 30 Maret 2026 menjadi titik yang lebih tepat untuk dijadikan patokan pembahasan, dan mengapa para pensiunan justru perlu bersikap tenang agar tidak terjebak dalam siklus harap cemas yang melelahkan. Jadi, simpan dulu segala kesimpulan yang terburu-buru, karena yang dibutuhkan bukan sekadar kabar yang menenangkan, melainkan kejelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada 30 Maret 2026, pembahasan mengenai rapelan dan kenaikan gaji pensiun memang masih menjadi salah satu topik yang paling sering dicari oleh para pensiunan ASN, termasuk pensiunan TNI dan Polri. Ini bukan hal yang aneh. Setelah puluhan tahun mengabdi, wajar bila para pensiunan menginginkan kepastian, bukan dugaan. Wajar pula bila setiap perubahan regulasi yang berkaitan dengan penghasilan aparatur negara langsung menarik perhatian. Sebab perubahan sekecil apapun dalam struktur penghasilan aktif bisa menimbulkan pertanyaan besar pada kelompok pensiunan. Apakah ada dampaknya terhadap besaran pensiun? Apakah ada penyesuaian, dan apakah ada hak yang perlu menunggu proses lebih lanjut? Untuk memahami keadaan ini dengan jernih, perlu melihat ke belakang terlebih dahulu. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2024 resmi menaikkan gaji pensiun ASN sebesar 12%. Ini adalah fakta kebijakan yang jelas, memiliki dasar hukum, dan bukan sekadar isu. Kenaikan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pengakuan negara terhadap jasa para pensiunan yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran, dan sebagian besar hidupnya untuk pelayanan publik. Karena dasar hukumnya jelas, maka pelaksanaannya pun memiliki pijakan yang kuat. Dari titik inilah banyak harapan berikutnya mulai tumbuh. Memasuki tahun 2025, arus informasi berkembang semakin cepat. Di berbagai grup percakapan, media sosial, dan tayangan video, muncul beragam pembahasan mengenai kemungkinan rapelan besar, penyesuaian lanjutan, hingga angka-angka yang terdengar sangat menjanjikan. Sebagian mengaitkannya dengan pergantian kebijakan, sebagian dengan perubahan prioritas pemerintah, sebagian lagi dengan peraturan presiden yang dianggap membuka jalan bagi penyesuaian baru. Dalam suasana seperti itu, banyak orang sulit membedakan mana fakta, mana tafsir, dan mana sekadar pengulangan kabar yang belum selesai diverifikasi. Disinilah pentingnya menempatkan harapan pada dasar yang tepat. Harapan tidak salah, harapan adalah hal yang manusiawi. Namun harapan yang tidak ditopang oleh pemahaman terhadap mekanisme hukum dan fiskal akan mudah berubah menjadi luka batin yang tidak perlu. Karena itu, pembahasan ini perlu berdiri di atas satu prinsip sederhana. Yang dipegang adalah aturan resmi, data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan alur proses yang memang berlaku dalam sistem pemerintahan. Salah satu regulasi yang banyak dibicarakan adalah Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Peraturan ini dipandang sebagai salah satu pijakan baru dalam urusan penghasilan aparatur sipil negara. Secara umum, arah kebijakan ini berkaitan dengan penyesuaian penghasilan bagi ASN yang masih aktif. Di dalam pembahasannya, perhatian diberikan kepada sejumlah kelompok profesi seperti guru dan dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, unsur TNI, unsur Polri, serta pejabat dan pelaksana birokrasi. Tujuan besarnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik dengan memastikan bahwa aparatur negara memperoleh kompensasi yang layak sesuai tanggung jawabnya. Namun dari sini muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah para pensiunan ikut tercakup di dalamnya? Secara tekstual, kata pensiunan memang tidak disebut secara eksplisit dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Hal inilah yang sering memicu kebingungan. Banyak yang langsung berkesimpulan bahwa jika nama pensiunan tidak tertulis, berarti tidak ada hubungan sama sekali. Padahal, dalam sistem kepegawaian dan pensiun di Indonesia, hubungan itu tidak selalu harus muncul dalam bentuk penyebutan langsung. Ada mekanisme perhitungan yang membuat perubahan pada gaji pokok ASN aktif bisa berpengaruh terhadap dasar perhitungan pensiun. Logika sederhananya seperti ini. Gaji pensiun pada dasarnya berkaitan dengan struktur gaji pokok ketika seorang ASN masih aktif bertugas. Karena itu, jika struktur gaji pokok aktif mengalami perubahan, maka dasar perhitungan yang menjadi rujukan pensiun juga berpotensi bergeser. Inilah yang membuat banyak pihak melihat adanya peluang bahwa pensiunan dapat merasakan dampak dari penyesuaian penghasilan aparatur aktif, meskipun tidak selalu seketika, tidak otomatis pada saat yang sama, dan tidak bisa dijalankan tanpa aturan pendukung. Jadi, yang ada pada tahap ini adalah peluang nyata dalam kerangka mekanisme hukum, bukan janji pencairan instan. Selanjutnya perlu dipahami peran PT Taspen Persero. Dalam urusan pembayaran pensiun, Taspen adalah lembaga yang menjadi ujung tombak. Setiap bulan, dana pensiun para penerima disalurkan melalui sistem yang dikelola secara tertib dan terukur. Karena itu, ketika pertanyaan tentang rapelan atau kenaikan mencuat, wajar bila perhatian masyarakat langsung mengarah ke Taspen. Banyak yang menunggu pengumuman, banyak yang berharap ada sinyal, dan banyak pula yang bertanya kapan pencairan akan dilakukan. Sikap Taspen selama ini pada dasarnya konsisten. Taspen siap menjalankan apapun keputusan pemerintah yang telah memiliki dasar hukum yang sah. Kalimat ini sangat penting. Taspen bukan lembaga yang bebas mencairkan dana berdasarkan perkiraan, asumsi, atau tekanan opini publik. Taspen harus bekerja berdasarkan mandat resmi. Mereka membutuhkan payung hukum yang jelas, rincian kebijakan yang dapat dieksekusi, ketersediaan anggaran, serta data penerima yang telah divalidasi. Ini bukan bentuk kelambanan dan bukan pula tanda kurang peduli. Justru sebaliknya, inilah wujud profesionalisme dalam pengelolaan dana negara dan dana pensiun jutaan orang. Lalu mengapa prosesnya terasa panjang? Karena ada unsur lain yang sangat menentukan, yaitu Kementerian Keuangan.
Dalam setiap kebijakan yang menimbulkan konsekuensi anggaran, Kementerian Keuangan memegang peranan kunci. Tugasnya bukan sekadar menyetujui atau menolak, tetapi melakukan evaluasi fiskal secara hati-hati. Bahasa sederhananya, negara harus menghitung dengan teliti apakah kondisi penerimaan, belanja, dan ruang fiskal memang cukup kuat untuk menopang kebijakan tersebut secara aman dan berkelanjutan. Pada 30 Maret 2026, pembahasan publik sering menempatkan akhir Maret sebagai fase penting karena data kuartal pertama tahun 2026 pada dasarnya sudah lebih lengkap untuk dijadikan dasar evaluasi. Dari sisi tata kelola, akhir triwulan memang lebih rasional untuk membaca kondisi penerimaan negara, posisi cadangan, ritme belanja, dan kemampuan fiskal secara lebih utuh. Itulah sebabnya banyak pengamat menilai bahwa titik akhir Maret lebih layak dijadikan patokan pembahasan dibanding tanggal-tanggal yang beredar sebelumnya. Dalam naskah ini, seluruh rujukan waktu diseragamkan pada 30 Maret 2026 agar tidak menimbulkan kesan tergesa-gesa atau seolah-olah keputusan harus terjadi dalam hitungan jam. Namun penting dipahami, bahkan apabila pada atau setelah 30 Maret 2026 muncul pengumuman resmi, bukan berarti dana langsung masuk ke rekening keesokan harinya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, keputusan pokok harus benar-benar final dan tertulis. Kedua, aturan turunan atau petunjuk teknis perlu disusun agar tidak terjadi perbedaan tafsir di lapangan. Ketiga, lembaga pelaksana harus menerima mandat dan arahan resmi. Keempat, data penerima perlu diverifikasi agar tepat sasaran. Kelima, sistem pembayaran harus dipastikan siap agar proses penyaluran berjalan tertib. Semua tahapan itu memerlukan waktu. Karena itu, bila berbicara secara realistis, kemungkinan pencairan yang lebih masuk akal berada pada kuartal kedua tahun 2026, yaitu sekitar April sampai Juni 2026. Perkiraan ini bukan janji, melainkan pembacaan terhadap alur birokrasi yang lazim. Ada ruang harapan, tetapi tetap harus dibedakan dari keputusan final. Dengan cara pandang seperti ini, para pensiunan tidak akan mudah terombang-ambing oleh kabar yang terlalu cepat menyimpulkan hasil. Mengapa urusan ini terasa sangat penting? Karena gaji pensiun tidak pernah hanya soal nominal. Di balik setiap angka ada kebutuhan hidup yang nyata, ada biaya berobat yang tidak bisa ditunda, ada harga kebutuhan pokok yang terus bergerak, ada kewajiban sosial yang tetap berjalan, ada cucu yang masih sekolah, ada keluarga yang sesekali membutuhkan dukungan. Dalam banyak rumah tangga pensiunan, penghasilan pensiun adalah penyangga utama rasa aman. Maka ketika muncul pembahasan tentang rapelan atau penyesuaian, yang bergetar bukan hanya perhitungan keuangan, tetapi juga perasaan dihargai dan dilindungi. Banyak pensiunan menghabiskan masa terbaik hidupnya untuk negeri ini. Ada guru yang berangkat sebelum matahari terbit untuk mengajar generasi muda. Ada tenaga kesehatan yang bertugas saat orang lain sedang beristirahat. Ada anggota TNI dan Polri yang menjaga keamanan jauh dari keluarga. Ada aparatur sipil negara yang puluhan tahun memastikan layanan publik tetap berjalan. Semua pengabdian itu bukan hal kecil. Karena itu, wajar bila setiap pembahasan tentang kenaikan atau rapelan selalu disambut dengan antusias yang besar. Di balik antusiasme itu, ada harapan yang sangat manusiawi. Pengabdian tidak dilupakan. Tetapi justru karena nilainya sangat penting, persoalan ini tidak boleh dibahas dengan cara yang serampangan. Dalam situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, setiap negara harus berhati-hati dalam mengambil keputusan fiskal. Dinamika geopolitik, perdagangan internasional, tekanan harga, dan dampak berkepanjangan dari berbagai guncangan ekonomi beberapa tahun terakhir masih berpengaruh terhadap ruang gerak kebijakan. Pemerintah Indonesia tentu ingin memberikan perlindungan terbaik bagi rakyatnya, termasuk para pensiunan. Namun perlindungan yang baik harus dibangun di atas keputusan yang matang, bukan langkah yang terburu-buru tetapi sulit dipertahankan. Maka ketika pemerintah masih melakukan evaluasi, ketika Kementerian Keuangan masih menghitung, dan ketika Taspen belum mengumumkan langkah pencairan, keadaan itu tidak boleh langsung dibaca sebagai tanda bahwa pensiunan diabaikan. Bisa jadi justru itulah tanda bahwa kebijakan sedang disusun dengan lebih bertanggung jawab. Keputusan yang baik adalah keputusan yang jelas sumber dananya, jelas payung hukumnya, jelas mekanisme pelaksanaannya, dan jelas dampaknya dalam jangka panjang. Para pensiunan pantas mendapatkan kebijakan yang bukan hanya terdengar baik, tetapi benar-benar aman untuk dijalankan. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan para pensiunan dan keluarga pada masa menunggu seperti ini?
Pertama, tetap tenang dan jangan mudah terpancing oleh kabar yang sumbernya tidak jelas. Dalam era digital, kecepatan informasi sering lebih tinggi daripada kecepatan verifikasi. Pesan yang diteruskan berkali-kali belum tentu benar. Judul yang meyakinkan belum tentu ditopang dokumen resmi. Karena itu, setiap informasi baru sebaiknya diperiksa asalnya. Apakah berasal dari Taspen, Kementerian Keuangan, BKN, atau lembaga resmi lainnya? Jika tidak jelas, jangan langsung dipercaya, apalagi langsung disebarkan. Kedua, biasakan merujuk pada platform resmi. Website resmi Taspen, kanal informasi pemerintah, dan pengumuman dari lembaga negara adalah sumber utama yang patut dijadikan pegangan. Ini penting agar para pensiunan tidak terus-menerus hidup dalam siklus cemas karena kabar yang berubah-ubah. Informasi resmi mungkin terasa lebih lambat, tetapi justru itulah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, jaga kesehatan dan kestabilan pikiran. Hal ini sangat relevan. Masa pensiun adalah masa yang seharusnya dijalani dengan tenang, dan ketenangan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyaring informasi. Tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan rutinitas yang baik akan membantu para pensiunan melewati masa tunggu kebijakan dengan lebih kuat. Jangan sampai harapan yang baik justru berubah menjadi beban psikologis karena terlalu sering menerima kabar yang saling bertentangan. Keempat, pelihara optimisme yang rasional. Optimisme tetap penting, tetapi harus dibangun di atas pemahaman yang benar. Masih ada ruang bahwa perubahan pada struktur penghasilan aparatur aktif dapat berdampak pada pensiun melalui mekanisme yang berlaku. Masih ada kemungkinan bahwa pemerintah akan mengambil langkah yang memberi kepastian lebih lanjut. Namun semua itu harus ditempatkan dalam bingkai hukum, fiskal, dan administrasi yang nyata. Dengan begitu, optimisme menjadi sumber kekuatan, bukan sumber kekecewaan. Pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya kapan keputusan diumumkan, tetapi apakah para pensiunan mendapatkan kejelasan yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan. Itulah sebabnya tanggal 30 Maret 2026 perlu dipahami sebagai titik standarisasi pembahasan, bukan sebagai janji otomatis bahwa semua proses selesai pada hari itu juga. Dari titik tersebut, publik dapat melihat persoalan ini dengan lebih tenang. Kebijakan tahun 2024 yang sudah nyata, regulasi tahun 2025 yang banyak dibahas, hubungan mekanisme antara gaji aktif dan dasar pensiun, posisi Taspen sebagai pelaksana yang menunggu dasar hukum, serta peran Kementerian Keuangan dalam menilai kemampuan fiskal negara. Para pensiunan ASN, TNI, dan Polri berhak mendapatkan penjelasan yang jujur. Mereka tidak membutuhkan sensasi, mereka membutuhkan ketenangan. Mereka tidak membutuhkan judul yang membuat panik atau terlalu tinggi berharap. Mereka membutuhkan kepastian yang lahir dari aturan resmi. Pengabdian mereka terlalu besar untuk dibalas dengan informasi yang kabur. Karena itu, sikap terbaik pada 30 Maret 2026 adalah tetap waspada, tetap sabar, tetap memantau sumber resmi, dan tetap percaya bahwa setiap hak yang diproses dengan benar akan lebih aman dibanding janji yang terdengar indah, tetapi tidak memiliki landasan. Semoga dalam waktu setelah 30 Maret 2026, pemerintah segera memberikan kepastian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Taspen memperoleh mandat resmi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses sesuai aturan. Semoga seluruh tahapan berjalan tertib, cepat, dan tepat sasaran. Dan yang tidak kalah penting, semoga para pensiunan selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, serta rasa dihargai yang sepadan dengan pengabdian panjang mereka kepada bangsa dan negara. Karena pada akhirnya, masa tua yang aman bukan hanya soal uang yang diterima, tetapi juga soal keyakinan bahwa negara tetap hadir dengan tertib, jujur, dan bertanggung jawab.